Selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Libra di 4 derajat 48 menit, oposisi dengan Jupiter. Jupiter trine dengan Lilith dan Pluto. Ini masih sama dengan kemarin kalau energi Pluto Lilith oposisinya. Oke. Ini di Libra pada hari ini, hari Sabtu. Artinya kan ini kita fokus ke hubungan ya. Kalau kita lihat di sini, kita ambil besarannya aja tanggal 17. Ini tanggal 17 hari Saturday, hari Sabtu di bulan di Libra. Kemudian hari Minggu masih di Libra. Lihat bulannya, hari Minggu ada di 17 derajat 39 menit. Hari Senin udah masuk ke Scorpio, tetapi masih di 0 derajat pukul 12 yang waktu Indonesia Barat. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu itu energi Scorpio. Senin, Selasa, Rabu energi Scorpio. Penelitian ya, penelitian something deep gitu ya, emosi yang mendalam. Mungkin ada beberapa sacrifice yang harus dilakukan, sacrifice in a positive way ya. Kita harus lebih banyak memberi daripada menerima pada saat itu. Senin, Selasa, Rabu. Kamis itu sudah masuk ke Sagittarius, dan hari Jumatnya kita lihat bulan baru ada di Capricorn, bulan baru di Capricorn hari Jumatnya. Hari Sabtunya bulan ada di Capricorn, matahari masih di 2 derajat Capricorn. Hari Minggunya bulan ada di Capricorn. Jadi kita mulai dari hari Sabtu ini bulan ada di Libra dan membuat T-square dengan focal pointnya Merkurius dan sempat conjunction dengan Ceres di pagi atau malam hari sebelum hari Sabtu, hari Jumat malamnya. Jadi kalau kita lihat perlahan ya, kita mulai dari sini. Kita mulai yang hari ini dulu aja, regardless ya. Jadi karena bulan ada di Libra, maka kita mencari keseimbangan. Keseimbangan yang paling penting dari kita adalah inner sama outside, sama outer ya, inner outer kita, dalam dan luar, fisik dan psikologis ditambah spiritual. Psikologis tambah spiritual itu biasanya satu paket pada akhirnya. Kemudian feminin maskulin. Jadi kayaknya memang hari ini kita perlu untuk dedikasikan untuk seperti menjadi tenang, karena keseimbangan itu membutuhkan ketenangan. Kalau kita main jungkat-jungkit ya, kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa ngatur. Jadi kita harus tenang, kita meningkatkan atau menurunkan energi kita. Naikkan jungkat-jungkit itu perlahan dan sistematis. Itu kan idealnya seperti itu. Vibration yang diminta di kita tuh seperti itu. Tenang, cool ya. Dan ini oposisi dengan Jupiter. Jadi memang sebenarnya challenging untuk mengatur hal tersebut karena ada kemungkinan meledak juga. Which is kalau kita jauh lebih dewasa daripada situasi, artinya kita melihat dengan kacamata yang vibrationnya lebih tinggi, maka ledakan itu pun tidak perlu terjadi. Karena sebenarnya oposisi antara bulan dan Jupiter itu bisa seperti make up kiss, no? Make up kiss itu kayak kita habis bertengkar, which is bertengkarnya masih dalam kendali, tidak melukai terlalu dalam, tetapi memang ada sesuatu yang tersulut
namun demikian mampu menemukan jalan tengah dan justru menimbulkan energi di mana fire itu ya, fire ini opposite attractionnya bisa terjadi, dan opposite attraction di dalam Libra itu juga hal yang sangat dipengaruhi positif. Jadi ini either hari ini ambil kesempatan ini untuk mencari balance antara kita dengan pihak lain yang penting dalam hidup kita, siapapun dia, ya. Karena kalau kita sebagai individu kan kita laki dan perempuan, siapapun yang penting dalam kehidupan kita biasanya kan either gender yang berbeda atau memang yang mampu mengisi kita, yang komplementari hidup kita. Dan setiap orang kan punya spesifiknya sendiri, punya tahap kehidupan sendiri, sehingga kan ini bisa siapa aja. Yang penting adalah pada hari ini upayakan untuk sebisa mungkin, sekul mungkin, ya, karena gesekan dalam hubungan itu dimungkinkan. Apalagi kalau kita lihat latar belakang dari planet sini, ini Jupiter, dia memang trine dan sextile dengan Lilith dan Pluto, tetapi Lilith dan Plutonya kan menjadi oposisi, sehingga emosi yang mendalam itu, apalagi kita akan menghadapi, ya, karena bulan barunya nanti kan ada di Capricorn tanggal 20, saya belum sempat membuat semua, tanggal 17 nanti kan ada di Capricorn, di awal Capricorn. Dan kalau di Vedic astrologi atau astrologi yang sidereal itu masih di Sagittarius. Bulan baru di Sagittarius adalah saat dimana kita memang mengupayakan untuk semua itu kembali ke kitohnya. Jadi kita sedang menjelang, kita building up untuk melihat semua itu tidak lagi dari hal yang detail-detail, tetapi bagaimana kita mampu untuk mengelolanya sehingga manageable buat kita, buat hubungan ini, ya. Kalau memang kita bicara hubungan, dan hubungan itu bisa antara diri kita dengan diri kita sendiri, antara kita dengan pekerjaan atau lingkungan kita, lingkungan yang non manusia, atau dengan orang lain, atau dengan pasangan kita. Itu yang saya lihat. Cuman kita perlu untuk lihat sekilas, ya, dari hari Sabtu itu kan kita fokus ke hubungan. Hubungan ini mungkin kalimatnya ada yang agak tajam somehow, ya, so be very careful, tadi udah dibahas. Hari Minggu ini another T-square dengan, ya, masih sama sih sebenarnya, energinya masih sama, tetapi semakin kita mampu mencari jalan tengah. Jadi kayak yang tadi saya cerita tentang make up kiss, barangkali make up kissnya itu besok, ya, hari Minggu. Kemudian hari Seninnya ini awal kita mulai bekerja kan, ya, kita mungkin akan merasa sedikit tidak merasa aman, ada rasa insecure, dalam arti kata kita takut apa yang kita lakukan tidak memberi keuntungan yang maksimal. Itu sepertinya kita mungkin rasakan hari Senin. But I think it's okay selama kita bisa meyakinkan diri kita bahwa perasaan seperti ini kita sudah pernah lewati dan kita baik-baik saja. Barangkali buat teman-teman kita bisa menilik kemarin kita melewati masa dimana kita punya masalah yang relatif berat, and it turns out okay, no? Ternyata baik-baik saja. Jadi kalau kita punya perasaan kayak gitu, ya, get a grip gitu, ya. Get a grip untuk diri kita sendiri. Give yourself the benefit of the doubt. Kemudian menjawabnya sendiri gitu, ya. Dan pikirkan bahwa apapun yang terjadi kemarin, toh saya baik-baik saja. Itu tidak akan banyak berbeda dengan bagaimana kita ke depan. Itu hari Senin. Hari Selasa conjunction dengan South Node, ya, bulan, dan oposisi dengan Uranus. Jadi sebenarnya barangkali
kalau saya lihat ada kekhawatiran yang hari Senin itu, hari Selasanya tampaknya muncul juga gitu loh, muncul, tapi somehow setelah muncul itu tetap bisa diperbaiki dengan cara yang sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Pada hari Rabunya ini bulan terlibat dalam Grand Trine, karena Grand Trine-nya melibatkan Pallas Athena dan Lilith serta Juno. Ini energinya feminin banget, masih ada di Scorpio. Ya, ini sepertinya memang ada konflik dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi kayak kita punya kewajiban, ternyata kita dapat tagihan misalnya, kita dapat peringatan akan kewajiban kita gitu, atau kita perlu mengingatkan orang lain akan kewajibannya mereka dalam rangka supaya hubungannya ini berhasil gitu ya, dan ada masalah sebenarnya di sini. Jadi hari Rabu kita menemukan ada isu dengan yang terkait dengan perjanjian kita, but somehow we can make it. Why? Karena ada Pallas Athena di sini ya, kita bisa berstrategi dan barangkali memang kita harus out of the box untuk mencari jawabannya. Jadi kalau aturan kan kita nggak bisa bending kanan kiri sesuka-suka kita, enggak, tetapi somehow kita bisa mencari jalan tengahnya. Kalau hari Kamisnya oposisi dengan Mars di Gemini ya, bulan ada di Sagittarius, Marsnya masih retro. Terus ada T-square dengan focal point-nya Vesta. Apa ini ceritanya? Iya, jadi ada pihak yang memaksakan sebenarnya. Kalau kemarin kita bicara tentang ini gimana ya, harus begini ya. Tapi kita mencoba mencari jalan tengah. Hari Kamisnya barangkali kita harus konfrontasi dan mau nggak mau kayaknya kita harus tetap menuruti apa yang menjadi aturan. Somehow seperti itu yang tergambar, walaupun kemarinnya kita mencoba untuk mencari jalan tengahnya. But somehow dari proses itu bulan matahari conjunction atau new moon di, kita lihat sebentar, exact aspect conjunction ya, ini 1 derajat 33 menit itu tanggal 23 bulan 12, tepatnya pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia bagian barat. Itu new moon-nya dan ada di Capricorn. Tadi saya cerita antara Capricorn dengan Sagittarius karena dia berada di antaranya. Nah, kalau menurut saya ini kita bahas lebih detail nanti, atau kita lihat sekarang, kita lihat sekarang. Ini saya sudah siapin, tadi saya lupa untuk mencari apa makna dari bulan baru di Capricorn. New moon in Capricorn, your hard work is paying off. Jadi apa yang kita kerjakan kalau kita sepenuh hati itu akan menghasilkan sesuatu. Jadi jangan putus asa kalau semuanya tampak sukar atau tampaknya belum ada jalan keluar. Please hang on gitu ya, hang on. Terus kalau kita ambil yang new moon in Sagittarius, ini kalau kita berkaca dari astrologi yang sidereal, luck is on your side. Ini sebenarnya kita udah lihat di bulan baru yang lalu ya, luck is on your side. Kalau dari Scorpio, kita lihat bulan baru di Scorpio, ini energi yang lalu ya, work through your fears. Jadi memang fears itu kemarin sempat diaktifasi, barangkali juga karena memang pekerjaannya tidak mudah ya. Ini kita udah sampai Friday ketika bulan baru di Capricorn. Kemudian Saturday-nya bulan ada di Capricorn dan ini tampaknya akan segera conjunction dengan Neptunus dan Merkurius. Hari Minggunya sudah melewati Venus, Merkurius dan conjunction dengan Pluto. Jadi hari Minggu tanggal 25 ke depan ini hari Natal ya. Itu memang hari yang sangat intens. Pertama karena bulan yang conjunction dengan Pluto. Dan intensnya dalam hal apa? Kita
terkait dengan orang-orang di sekitar kita yang berharga. Jadi kan Venus itu kan tentang hubungan, tentang keuangan, tentang keinginan untuk memamerkan, termasuk di situ ya. Dan ini celebration in a positive way. That's just the idea, the idea of celebration. The idea itu adalah memamerkan. Kenapa? Karena kita ingin terlihat the best ya. Menggunakan baju terindah, mengungkapkan rasa cinta kita ya. Dan kemudian karena dengan Merkuriusnya itu kita mengungkapkan dengan sepenuh hati. Tentu saja berbagai cara bisa dilakukan, dan kita lihat kalau Lilithnya itu saya hanya melihat ini hari Minggu ya, tanggal 25 Desember itu just be kind aja. Karena kalau kita ngumpul tuh biasanya kita cenderung mulai gossiping ya. Be careful gossiping and bullying dengan maksud hati atau tidak dengan maksud hati. Karena saya biasanya di posisi yang itu, bukan di posisi yang anyway gitu ya. Anyway, just be careful gitu ya. Jangan menempatkan diri kita pada posisi dimana kita jadi harus membayar karma nantinya. Intinya seperti itu. Oke, tadi saya udah cerita dalam waktu 1 minggu. Kita kembali ke tanggal 17. Nah, sebelum sampai sini mungkin saya lebih baik masuk ke ruminya dulu. Satu kartu diacak terlebih dahulu, ambil yang tengah. Divine Mother manifest. Oh, you living in the world of 6 directions, accept the gloom and accept the bliss. For those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchards. Jadi ini kan situasi penuh pengorbanannya itu ya, tetapi kita lihat mukanya sedih kan? Tapi di hati dia terus memegang cahaya tersebut. Jadi koneksi dengan yang maha memberi gitu ya. Dan warna hijaunya itu kita tetap memupuknya, membuatnya subur. Kita nggak pernah berhenti untuk memiliki keyakinan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari logika itu semua kayaknya nggak mungkin. Tetapi untungnya dia sudah belajar bahwa apa yang kita pikir tidak mungkin di satu titik masa tertentu itu nggak selalu sebagaimana adanya di masa lain ketika waktu sudah berjalan. Dan itu adalah fungsi dari kehidupan kita kan, ketika fungsi waktu itu diaktifasi. Karena kalau kita di dalam dunia fisik itu kan yang membedakan dengan dunia spiritual adalah waktu. That's the most different, yang paling berbeda di dalam logika kita berpikir di situ. Nah, oke, kita lanjut ke satu kartu di sini. Nature. Ya, nature itu seperti yang saya cerita tadi. Nature itu kan hidup. Nature itu adalah fana. Dan fana itu ditentukan oleh waktu tadi. Nature itu butuh waktu. Ketika seorang bayi lahir itu membutuhkan 9 bulan 10 hari, katakanlah angka itu adalah angka yang benar ya. Di dalam kandungan ibu itu nggak bisa dibikin lebih cepat, nggak bisa dibikin lebih sebentar gitu, atau rumusnya diganti gitu ya. Misalnya 1 ibu kali 9 bulan gitu ya, dapat 1 bayi gitu. Rumusnya diganti 9 ibu kali 1 bulan gitu ya. Nggak mungkin kan, nggak jadi anak itu rumusnya salah kayak gitu. Jadi yang namanya nature itu ada rumusnya, semuanya ada rumusnya, ada formulanya. Kita nggak bisa nabrak, walaupun kayaknya kita bisa melakukan sesuatu dengan hasil akhir tertentu gitu ya. Kita kalau pakai rumus matematika kita bisa lari ke kanan, ke bawah, ke atas, apalagi yang senang matematika. Tapi pada akhirnya hasilnya itu tetap bergantung pada nature, nggak bisa keluar dari hukum alam. Something like that kayaknya yang ingin disampaikan 3 kartu dari Divine Daily Guidance Angels. Yang pertama ini untuk previous events-nya, have confidence ya. Kayaknya teman-teman udah mulai ya mencerap energi ini. She's so beautiful ya. Cerah, senyum, lively, enthusiastic ya. Take that in mind, jangan diganggu ya, jadi frowning gitu ya, jadi keningnya jadi berkerut, jangan gitu ya. Ini energi yang kita cerap. Mudah-mudahan have confidence. Karena kalau kita percaya diri kita nggak perlu ngomel. Kemudian di sini perfect timing ya, ini kan gambar
sangka kalanya itu kan ditiupkan. Kalau udah timing ya timing. Nature tadi is all about timing, dunia fana is about timing gitu. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan timing, ya kita akan selalu merasa merana karena kita nggak bisa fight time gitu loh. Kita nggak bisa ngelawan waktu ya waktu, rumusnya begitu. Setiap detik itu kita expense, nggak bisa kita nabung gitu, nggak bisa, tetap aja expense. Kemudian wedding, waktunya untuk sesuatu menjadi bertemu, dan ini energi dari Libra ya. Buat beberapa mungkin barangkali memang sudah waktunya bertemu dengan soulmate, dengan pasangan hidup, tetapi memang barangkali ceritanya diawali dengan tadi ya, konflik kecil atau besar, tetapi somehow you can manage ya, bisa keluar dari situasi yang sukar. Dan ada make up kiss dalam arti yang lebih luas ya, ketika setelah konflik justru kita menjadi teman yang lebih baik gitu ya. Current situationnya adalah independence, healthy, boundaries. Ini kayaknya mengingatkan saya pada gambar ini tadi ya, have confidence. Ini kayaknya hampir sama dengan kartu yang dari wisdom ini. Just be like the cat ya, the cat dalam arti spiritual animal ya. Independence, mandiri gitu ya, kita nggak tergantung, kita nggak suka craving, kita nggak adiksi, kita bisa rely on ourselves, bahkan kita bisa membantu orang karena kita memiliki kekuatan yang kita ambil dari dalam diri kita, dan kita tahu dari mana asalnya kekuatan yang diambil dari diri kita, tentunya dari hubungan kita, konektivitas kita. Healthy boundaries, dan kita bisa menghindarkan diri dari drama yang gak perlu. Kucing itu, dia tuh gak merasa bersalah kalau dia harus pergi dari situasi yang toksik. Hello gitu ya. Kalau dari awal kita udah melihat situasi toksik, kemudian kita membiarkan diri kita berada di situ karena merasa tidak enak, salah siapa? Salah orangnya yang memberi toksik, atau salah kita sendiri karena tidak menghindarkan diri kita dari situasi toksik dari awal? Kita sudah tahu ya. Ini saya belajar dari teman saya ya. Kalau saya ngobrol sama dia berakhir dengan salah saya, enggak kan gitu. Jadi dengan entengnya dia bilang begitu. Jadi jangan kita menempatkan kesalahan semua di luar, bukan berarti kita nggak boleh begitu ya, tetapi kadang-kadang itu membuat kesehatan mental kita juga selalu terganggu karena kita selalu merasa di posisi victim, selalu merasa di posisi yang tidak punya kendali atas kehidupan kita. Dan kapan kita bisa independen kalau kita selalu merasa bahwa orang lain itu punya hak atas kita? Kalau kita ya belum merdeka namanya ya. Kalau independence itu kan udah merdeka, artinya memang nggak punya ketergantungan terhadap orang lain. In a simple way. Oke, ini your expectation ini kan music, poetry, myth, history, the enchantment of the storytelling. Ini kan kita berharap semuanya itu berjalan dengan lancar. Ini kan energinya Merkurius ya. Dan Merkurius dari kemarin memang dia kayaknya di highlight ya, karena mungkin dia dekat dengan Venus juga. Jadi kayak dekat di hati. Jadi komunikasi, argumen, kata-kata indah sekaligus dalam satu waktu gitu ya, itu menjadi hal yang terdepan. Dan kita tuh dari awal rencananya udah, oh nanti aku mau ngomong ini, oh kalau gitu saya harus koordinasi ini, oh saya harus menghubungi ini, oh saya gitu. Jadi kayak dia adalah center of our activities gitu loh, daily activities gitu ya. Itu kan kita pikir begitu karena ini ekspektasi, tetapi kenyataannya atau hidden influences dari semua yang kita lakukan, sebenarnya di balik itu adalah kita sedang dibukakan jalan untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan situasi yang sebenarnya, memahami situasi yang sebenarnya. Intinya seperti itu. Nah, kalau kita ya difasilitasi, kita ngomong sana sini, atas bawah, koordinasi, apalah istilahnya ya, pokoknya ngobrol, keep contact dengan orang-orang penting, semua banyak orang penting di dalam kehidupan kita, dan kita menemukan banyak informasi, semakin memahami posisi kita dalam apapun yang menjadi concernnya kita, itu lakukan. Ini advice, gentleness, diplomasi ya.
Just be careful, tadi saya udah bilang, jangan bikin karma baru, kita harus bayar nanti, ngapain gitu ya, ngapain, karena pada akhirnya kan tadi timbangan kita kan secara spiritual kan itu. Jadi kalau kita terus nabung karma negatif kan, mari gitu kan, kita ada saatnya pasti kan harus membayar. Do you wanna do that? Kalau pingin ya terserah ya, tapi itu kan keputusan pribadi. Anyway, kalau di sini advice-nya adalah gentleness. Gentleness apa yang dilihat di sini? No aggression. Kalau kita ngomong di situasi yang menekan dan kita menggunakan agresi karena sangat dibolehkan, kayak secara sosial sangat dibolehkan. Kalau dia bodoh, ya dimarahin aja gitu ya. Tetapi saya bisa memilih untuk tidak memarahi, tetapi memberi pembimbingan dengan cara yang halus, dengan cara mungkin nggak sehalus-halus itu ya, karena cara bicara atau lagi bahasa komunikasi di dalam kebudayaan itu beda-beda, tetapi yang tidak hurtful, tidak menyakiti, maka kan semua hasil akhirnya adalah positif, karena kita bisa berdiplomasi. Kadang-kadang memang hal itu harus menjadi kuat, keras, tetapi tidak harus agresif dan menusuk. Ya itu barangkali ini adalah pelajaran yang sukar, tetapi ini adalah pesannya bagaimana kalau kita melakukan hal itu. Why? Karena ada gambar sapi di sini, nourishment, abundance, asking, receiving. Asking, receiving adalah balance, no? Balance itu kan energinya Libra, tadi kita udah bicarakan di awal, ya paling nggak dalam waktu 3 hari ke depan, kita perlu balance, inner, outer, feminine, masculine, apalagi tadi. Ya, dan permainan jungkan-jungkit tadi ya, dan ini adalah possible outcome-nya adalah kita balance, kita tidak merasa restless ya. Kalau kita main jungkan-jungkit restless tuh kita capek banget gitu ya. Tadi saya belum ngambil Lenormand, nggak apa-apa ya. Jadi kan ini kan tentang hubungan ya, gambar hatinya, gambar 2 angsanya ini. Tapi hubungan yang sudah menjadi jauh lebih dewasa. Dan kita lihat dia akan terus berkembang ke tempat atau ke arah yang kita tidak bisa prediksi. Karena gambar rubah di kanan itu menunjukkan bahwa something will happen gitu ya. Dan status hubungan saat ini apapun, berat, ringan, mesra, tidak mesra, penuh agresi, penuh kasih sayang, itu ke depan belum tentu seperti itu. Itu penggambarannya. 4 kartu di sini dari tarot klasik. Ya, ini Seven of Pentacles kemarin keluar di posisi yang sama, cuman sekarang terbalik. Ready to give up, repeating mistakes, ignoring feedback. Jadi ini kayak keras kepala gitu, stubborn. Situasinya kayak kita udah mengupayakan nggak berubah, dan kayaknya memang itu ya tadi ya, di depan energinya seperti itu, challenge-nya momentum. Iya, jadi nobody is winning anything gitu loh, kayak stuck aja, hari ini stuck aja. Di advice-nya the lovers. Hasilnya King of Swords. Jadi kalau dari penggambaran ini, hubungan ini sedang bermasalah ya, somehow. Nggak tahu seberapa berat, seberapa ringannya, bisa beda-beda. Tapi sarannya adalah the lovers, ketika kita mengupayakan agar hubungan ini menjadi baik, bahwa selalu ada masalah di antara 2 orang, ya iyalah 2 orang gitu ya, bukan kepala yang sama, bukan individu yang sama, ya selalu beda, dan oleh sebab itu perbedaan itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kita punya komitmen untuk bersama, maka kita dua belah pihak masing-masing perlu untuk mencari titik tengah. Itu sarannya. Dan hasilnya adalah King of Swords. Saya ingin mengartikan King of Swords ya in a positive way, karena saya ingin yang positif. Adalah kita mampu sampai pada titik dimana semua itu nggak perlu dibikin jadi drama, karena depannya drama kan. Seven of Pentacles sama The Chariot-nya itu kan drama. Ketika kita nggak mau, enak aja gitu kan, energinya seperti itu. Ngapain gue yang itu, ogah aja, nggak mau, gengsi.
ini kan bagiannya dia, kenapa harus aku? Itu kan energinya dua kartu di depan seperti itu. Kartu The Lovers itu enggak, iya memang begitu, tapi cari jalan tengah. Memang mau berantem terus kan, enggak kan? Nah, upayakan sacrifice. Nah, tadi mungkin energi sacrifice-nya udah mulai kerasa sekarang ya, building up. Kita mungkin harus give up something to gain something better, gain something more gitu. Ya, ada yang kita give up, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Come on, nggak usah terlalu didramatisir deh nih King of Sword-nya. Nggak usah terlalu didramatisir. It is what it is gitu loh. Kalau yang namanya transaksi selalu ada give and take. Tadi gambar sapinya juga bicara tentang asking dan receiving, no? Jadi kita lihatnya sebagai transaksi aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin, nggak usah bikin jadi drama. Kecuali dramanya jadi menghasilkan duit gitu ya, jadi film. Nah, itu tetap King of Sword itu, karena dia mikirnya tetap keuntungan, bukan dramanya itu sendiri. Walaupun ceritanya penuh drama, tetapi di balik itu adalah bagaimana mencari keuntungan. That's King of Sword. Oke, menutup bacaan kali ini, world peace can live only when each of you find that inner peace that is the source of all peace. Jadi ini kembali, ini ditutup ya dengan hubungan, kartu hubungan. Kedamaian di tingkat dunia, the world itu bisa dunia atau yang lebih besar daripada diri sendiri. Itu hanya bisa terjadi kalau masing-masing, tadi ya balance, masing-masing. Nggak bisa hanya salah satu, masing-masing itu mampu menemukan inner peace-nya. Inner peace-nya yang datang sumbernya dari of all peace. Jadi dari cahaya tadi ini, jadi saya teringat pada gambar yang ini ya. Jadi ini kan situasinya sangat menguji spiritualitas kita, karena kita harus memaafkan ya. Warna ungunya itu kan memaafkan, healing dari luka. Kenapa? Karena kita bisa berdamai dengan waktu. Kita bisa berdamai bahwa situasi itu kadang-kadang memburuk, tetapi nanti akan membaik, seperti itu. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.